Oke, halo Perseners, perkenalkan gue Evan dari 1%. Jadi gue dan 1% selama 2 minggu ke depan itu lagi nyelenggarain campaign Perseners Dapat Jodoh 2021. Nah, gue harap setelah lo nonton video ini, lo bisa nih untuk dapetin jodoh. Nah karena videonya ada banyak selama campaign ini, gue saranin lo untuk subscribe dan juga nyalain notifnya ya. Nyalain notifnya supaya lo bisa dapet semua video dari campaign kita. Dan akhir kata, selamat nonton, oke, Perseners. Gue Evan dari 1%. Thanks. Kalau misalnya malam-malam sebelum tidur, mungkin sekarang nih lo lagi nonton video ini, biasanya apa sih yang lo pikirin? Apakah lo mikirin soal kerjaan, soal masa depan, atau mikirin si doi? Nah, gebetan lo yang mungkin udah lama lo kagumin gitu. Tapi lo masih takut mungkin buat deketin si gebetan itu. Nah, pertanyaannya adalah emangnya apa sih yang bikin lo takut buat ngedeketin dia? Apa karena lo nggak percaya diri? Atau takut? Gitu. Kalau iya, gue bisa tebak lo datang ke video ini buat cari tahu nih gimana caranya supaya lo bisa percaya diri di hadapan gebetan. Nah, pas banget nih. Kenapa? Karena di video kali ini gue bakal ngejelasin soal satu hal yang perlu lo lakuin supaya lo bisa pede di depan gebetan. So, lo tonton videonya sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan jawabannya dan juga bisa dapetin promo spesial yang ada di akhir video. Oke, sebelumnya gue mau ngejelasin dulu nih soal konsep percaya diri. Nah, ini juga dikenal dengan konsep, kalau di psikologi ya, namanya itu adalah self-esteem. Nah, self-esteem itu bisa didefinisikan sebagai sebuah evaluasi positif individu terhadap dirinya. Kalau menurut salah satu pakar self-esteem, yaitu namanya Rosenberg, orang yang punya self-esteem tinggi adalah orang yang cenderung menghormati dirinya sendiri dan menganggap bahwa ya diri mereka itu berharga gitu, diri mereka tuh pantas gitu. Nah, kalau dari penjelasan tadi, berarti kalau lo punya kepercayaan diri yang tinggi, lo bakal menghormati diri lo dan menganggap diri lo tuh pantas gitu, berharga gitu. Kenapa? Karena lo punya penilaian yang positif terhadap diri lo. Buat bisa ngebangun evaluasi positif ini, artinya lo mesti kenal dulu sama kualitas yang ada di diri lo. Kenapa? Karena ibaratnya gini, ketika lo mempelajari sesuatu dan menguasainya, maka lo bisa lebih percaya diri kalau lo bisa ngerjain itu. Nah, sama halnya kayak mengenali diri. Kalau misalnya lo mempelajari soal diri lo bener-bener kenal, lo bener-bener tahu gitu ya, lo bener-bener punya self-knowledge, maka lo bakal lebih bisa percaya sama diri lo sendiri. Ya ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal ya maka lo bisa lebih sayang dan bisa percaya sama diri lo sendiri. Mengenal dan percaya sama diri itu adalah hal yang penting banget gitu. Apalagi kalau lo mau PDKT sama gebetan. Kenapa? Soalnya kalau lo percaya diri dan kenal sama diri sendiri, lo bakal bisa terbuka dan cerita ke orang soal kualitas diri lo ke gebetan. Nah, nyeritain soal hal ini itu penting banget buat dilakuin. Supaya apa? Supaya proses PDKT-nya lancar. Karena dengan bercerita tentang diri lo, gebetan lo bakal jadi lebih mudah buat mengenal dan tahu kualitas diri lo. Sebaliknya, kalau lo nggak kenal sama diri lo, ya lo juga bakal susah buat nyeritain soal kualitas diri lo ke gebetan. Ada kemungkinan gebetan lo bakal nebak-nebak sendiri kualitas diri lo itu apa, dan bisa aja tebakannya tuh nggak tepat. Jadi bisa dibilang percaya diri ini udah cukup banget buat ngedukung kelancaran PDKT. Bahkan ketika lo ngerasa lo tuh nggak cakep-cakep banget gitu, atau nggak ditaksir duluan misal sama gebetan. Nah, buat penjelasan lebih lanjutnya soal keterbukaan, lo bisa cek video selanjutnya yang bakal gue upload sih. Nah, sekarang udah jelas kan ya, kenapa lo perlu mengenal kualitas positif diri lo dan menjadi lebih percaya diri. Nah, masalahnya, mengenali kualitas positif ini bisa jadi sulit buat dilakuin. Soalnya gini, mungkin lo bisa aja kalau sekedar disuruh menemukan kualitas positif, tapi ya bisa aja lo nggak ngerasa nyaman gitu buat fokus atau mikirin kualitas positif dari diri lo itu. Kenapa? Misal karena nggak enakan, takut dianggap sombong, atau ya sesimpel kita nggak pernah belajar, nggak pernah didukung buat ngelakuin ini gitu sejak mungkin zaman sekolah gitu. Ya kita kan nggak pernah ya belajar tentang misal gimana caranya pede gitu ketika sekolah. Jadi wajar banget gitu. Dan kesulitan buat mengenali kualitas positif dari diri lo mungkin juga akan lo alami kalau lo emang punya masalah sama diri lo, sama kepercayaan diri lo yang rendah khususnya ya. Kenapa? Karena kalau lo punya kepercayaan diri yang rendah, kemungkinan lo memang punya kecenderungan buat fokus merhatiin hal-hal yang memang cenderung negatif tentang diri lo dibandingkan yang positif. Malah yang positifnya diabaikan. Nah,
Menurut gue, buat ngebantu lo yang masih kesulitan nih mengenali kualitas diri, mengenali potensi lo, supaya lo bisa pede, gue mau ngasih lo beberapa pertanyaan. Coba lo jawab pelan-pelan, dan kalau misalnya bisa ya coba tulis ya, atau lo coba jawab dalam hati gitu. Kalau misalnya mau pause videonya juga nggak apa-apa. Nah, pertanyaan pertama adalah, hal apa aja sih yang lo kuasain? Nah ya, coba lo jawab tuh, apa aja sih hal-hal yang lo kuasai? Mulai dari apa misalnya, jago nulis, jago bikin video TikTok, atau jago masak gitu, misalnya. Terus yang kedua adalah, tantangan apa aja sih yang selama ini udah lo atasin? Misalnya, lo pernah berhasil lulus mata kuliah, atau misalnya ngumpulin tugas tepat waktu, dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin lo habis mentoring atau konseling nih ke psikolog 1%, itu juga termasuk salah satu tantangan ya. Nah lanjut, hal apa sih yang ngebuat lo unik? Nah ya, misal, apa sih yang bikin lo unik? Lo bisa, mungkin lo pernah naik sepeda gitu sampai ke kota lain, atau mungkin lo sering touring naik motor. Ya banyak lah ya hal yang bikin kita unik. Coba tulis aja dulu, meskipun itu kayak nggak jelas atau gimana, tulis aja dulu. Nah pertanyaan terakhir adalah, hal apa sih yang pernah lo lakuin untuk ngebuat orang lain bahagia? Nah misalnya mesenin makanan, dengerin curhat, banyak lah ya. Coba lo tulis. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah contoh dari pertanyaan yang 1% coba pakai di worksheet yang judulnya adalah mengenal kekuatan dan kualitas diri. Semua pertanyaan di worksheet ini memang didesain buat lo ngegali dan mengenali diri lo lebih dalam. Ini adalah salah satu dari berbagai macam cara supaya lo bisa mengenali diri lo. Dan sebenarnya worksheet ini bisa lo dapetin secara lengkap kalau misalnya lo ikut layanan mentoring sih. Layanan konsultasi sama mentor 1%. Jadi saran gue, kalau memang lo ngerasa bahwa lo pengen tahu nih potensi diri lo coba aja kerjain yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi, dan ya kalau bisa ikut aja mentoring. Kenapa? Karena di layanan ini juga lo bisa dapet psikotes, jadi lo bisa kenal tuh masalah yang lo alami kayak gimana, lo tuh kenapa, tingkat stres lo gimana, kesehatan mental lo kayak gimana, kepribadian lo kayak gimana, dan bahkan sampai minat lo tuh kayak gimana gitu, minat karir lo tuh kemana. Dan nanti ya mentor bakal ngebantu lo untuk ngegali masalah ini, supaya lo bisa mencapai solusi yang terbaik gitu. Khusus buat lo yang udah nonton sampai sini, ya lo bisa dapetin nih promo spesial buat konsultasi dengan pakai kode promo yang ada di layar. Kalau misalnya lo tertarik atau pengen tahu lebih lanjut, klik aja link yang udah gue taruh di deskripsi. Lo bisa pesen juga paketnya apa gitu ya, dan masukin kodenya ketika lo mau ngelakuin pembayaran. Nah, buat lo yang mau nyoba untuk ngejawab 4 pertanyaan tadi, coba aja dulu tuh. Kalau misalnya mentok atau lo nggak yakin, ya langsung aja coba ke mentor 1%. Supaya apa ya? Supaya lo bisa mengenali diri lo lebih dalam dan jadi pede sih. Jadi nanti ketika lo ngedeketin gebetan, ya bisa lebih mantep lagi tuh. Gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya nanti lo ngerasa kesulitan, ya nggak apa-apa gitu. Proses mengenali diri itu memang nggak semudah itu, dan bisa jadi nggak bentar juga. Ya, dan kita juga mungkin udah terlalu banyak fokus ke hal-hal yang negatif. Balik lagi ya, kita nggak pernah belajar tentang hal ini di sekolah, jadi wajar banget kalau memang lo ngerasa kesulitan. Jadi nggak apa-apa, berproses aja dikit-dikit. Coba tarik nafas dulu aja kalau misalnya lo sulit, dan ya jawab pertanyaan yang lainnya dulu. Nah, akhir kata, sekian dulu ya yang bisa gue sampein soal meningkatkan percaya diri. Intinya, kalau lo mau PDKT, coba kenali dulu kualitas diri lo. Supaya apa? Supaya lo bisa lebih pede. Supaya prosesnya bisa lebih lancar. Oke? Nah, semoga video kali ini bisa ngebuat lo belajar ya, dan berkembang. Dan kita bakal ngebahas nih soal gimana caranya terbuka ke gebetan. So, stay tune di channel kita. Dan kalau misalnya lo ngerasa lo pengen mengenai diri lo lebih dalam, ya langsung aja ikut mentoring, oke? Akhir kata, mungkin sekian dari gue. Gue Evander 1%, well, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor 1%. Oke? Thanks.